Sidang perkara ekonomi syariah nomor 1167 garing PDD.G garing 2026 garing PA.JS akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Dan para pihak dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk menghormati jalannya persidangan dan mematuhi peraturan setelah persidangan berlangsung. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, sidang pembuktian perkara perdata ekonomi syariah nomor 1167 garing PDT.G garing 2026 garing PA.JS dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk para pihak penggugat dan tergugat, siapakah yang hadir pada persidangan kali ini? Baik, yang mulia, dari pihak penggugat sendiri yang hadir dalam persidangan ini adalah kuasa hukum dari penggugat, yang dimana penggugat hari ini itu tidak bisa hadir dan kemudian akan diwakili oleh saya, yaitu Dikadep Polis sebagai kuasa hukum dari penggugat. Baik, silakan tunjukkan bukti surat anggota dan juga surat khusus serta berita acara dan juga KTP penggugat. Baik, untuk tergugat, siapakah yang hadir dalam persidangan kali ini? Baik, yang mulia izin yang hadir di persidangan hari ini saya sendiri selaku kuasa hukum dari tergugat. Kebetulan saudara tergugat sedang berhalangan hadir, jadi nggak bisa mengikuti persidangan. Oke, silakan tunjukkan bukti surat anggota serta surat khusus dan juga KTP serta berita acara. Baik, dari pihak penggugat dan tergugat, apakah siap dalam persidangan perkara ini? Dari pihak penggugat siap enggak? Gimana pihak tergugat? Siap yang mulia. Baik penggugat dan tergugat dalam keadaan sehat. Untuk para pihak penggugat dan tergugat, apakah ada upaya perdamaian di luar pengadilan? Bagaimana penggugat? Baik, yang mulia, saya sampaikan bahwa sebenarnya 2 hari yang lalu ya, dari pihak penggugat dan tergugat itu sebenarnya sudah melakukan pertemuan untuk upaya perdamaian lah. Namun dari pertemuan tersebut itu, baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat itu tidak menemui titik temu yang mulia. Ya. Jadi dari pihak penggugat dan tergugat itu tetap memutuskan untuk melanjutkan perkara ini. Baik, bagaimana untuk pihak tergugat? Oke, baik, dari tergugat sendiri sebenarnya sudah mengajukan upaya perdamaian yang mulia. Namun dari pihak penggugat sendiri masih membutuhkan titik yang lebih besar, gitu. Jadi mungkin kita masih melanjutkan persidangan seperti itu. Oke, baik. Maka dari itu majelis hakim simpulkan bahwa dalam upaya perdamaian sendiri itu masih sulit ya dalam berdamai di luar pengadilan itu sendiri. Untuk para pihak penggugat dan tergugat, maka dari itu persidangan akan dilanjutkan. Bagaimana? Penggugat dan tergugat, apakah setuju? Setuju. Baik, sidang akan dilanjutkan pada pembuktian. Bagaimana untuk pihak penggugat? Apakah ada bukti-bukti yang mau diajukan? Baik, yang mulia, dari pihak penggugat ada bukti tulis yang akan Oke, silakan dulu. Yang tergugat silakan maju. Silakan didengar dengan baik. Bagaimana apakah ada pendapat dari pihak tergugat? Oh, tidak ada yang mulia. Apakah sah? Sah. Silakan dulu. Oke, baik. Untuk penggugat, silakan dijelaskan secara poin-poin saja dari pembuktian ini.
Baik, dari pihak penggugat akan menyampaikan poin-poin saja dari bukti yang sudah disampaikan. Nah, bukti yang sudah dilakukan oleh pihak penggugat itu yang pertama ada keputusan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pencabutan izin usaha BPRS Sadik Amanah, yang dimana alat bukti tersebut itu bertujuan untuk membuktikan status hukum dari BPRS Sadik Amanah sebagai bank gagal yang izin usahanya itu telah dicabut, sehingga dari pihak LPS itu berwenang untuk mengambil alih dan juga menjalankan program penjaminan. Kemudian bukti yang kedua yang telah dilakukan oleh pihak itu yang kedua ada laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI nomor LAP 02/GIN-V/2018 dan laporan hasil rekonsiliasi dan verifikasi lanjutan dari internal BPS pada tahun 2018, yang dimana bukti tersebut itu bertujuan untuk menunjukkan adanya temuan baru bahwa dana deposito milik tergugat secara material itu telah dialirkan atau dikaitkan dengan transaksi yang tidak sehat oleh pemilik anggota yang menyebabkan bank tersebut itu runtuh. Kemudian bukti yang selanjutnya itu ada surat keputusan atau SK Kepala Eksekutif LPS tentang perubahan status simpanan PTAB Capital Asset Management, yang dimana keputusan tersebut itu memiliki tujuan untuk membuktikan tindakan administratif dari LPS yang secara resmi telah meklasifikasi status dana dari tergugat dari simpanan yang layak bayar menjadi simpanan tidak layak bayar berdasarkan temuan investigasi dari BPK. Kemudian bukti yang selanjutnya itu yaitu slip pembayaran penjaminan atau SPP dan juga surat pernyataan nasabah yang ditandatangani oleh manajemen dari tergugat, yang dimana alat bukti tersebut itu bertujuan untuk membuktikan klausul kontrak di mana tergugat itu menyatakan bersedia dan juga mengikatkan diri untuk mengembalikan seluruh ataupun sebagian dana klaim penjaminan yang diterimanya apabila di kemudian hari itu ditemukan kekeliruan perhitungan ataupun ketidaklayakan bayar. Kemudian alat bukti yang terakhir itu adalah surat bagian atau somasi resmi dari LPS pada tergugat, yang dimana bukti tersebut itu bertujuan untuk membuktikan bahwa penggugat dari pihak penggugat itu telah melakukan upaya administratif dan juga menegur dari pihak tergugat secara patut dan untuk mengembalikan uang sebesar 1.812.424.000 Kemudian untuk alat bukti yang terakhir yaitu surat tagihan atau somasi resmi LPS kepada pihak tergugat, yang dimana alat bukti tersebut itu bertujuan untuk membuktikan bahwa dari pihak penggugat itu telah melakukan upaya administratif dan juga menegur pihak dari tergugat secara patut untuk mengembalikan uang sebesar 1.812.424.222 rupiah sebelum gugatan ini kemudian diajukan. Jadi tersebut yang juga. Oke, bagaimana untuk tergugat? Apakah ada tanggapan dari pihak tergugat? Tidak ada. Baik, untuk pihak tergugat silakan menunjukkan bukti, surat-surat bukti dalam perkara ini. Satu yang tergugat silakan maju. Boleh dilihat? Pendapat? Tidak tanggapan. Apakah sah? Baik, untuk pihak tergugat, silakan dijelaskan dari bukti-bukti secara singkat, poin per poin saja. Kemudian di sini saya akan melampirkan ada 3 bukti yang dilampirkan di sini. Pertama itu dari itu sudah bertahun umroh. Di sini atas nama tergugat pada BPRS pada tanggal sebelum bank itu dicabut di sini ya. Kemudian ini membuktikan kepemilikan sah dana kami berdasarkan akad nilai mutlak. Kemudian bukti yang kedua yaitu pengumuman resmi kelayakan bayar oleh LPS tahun 2016 yang mana menyampaikan simpanan tergugat layak besar. Ini membuktikan bahwa kami adalah nasabah beretikat baik yang lolos verifikasi berlapis di awal. Kemudian yang ketiga
ada surat keterangan dari kepolisian pengadilan yang menyatakan bahwa manajemen PT AB Sapital Aset Manajemen tidak pernah terpidana perbankan yang menyebabkan jatuhnya BPRS tarik amanah. Oke, cukup. Oke, baik. Untuk pihak penggugat, apakah ada tanggapan dari tergugat itu sendiri? Tidak ada. Ya, cukup. Baik, majelis hakim akan catat terkait alat bukti dari penggugat dan juga tergugat. Tentunya dari pihak penggugat dan tergugat, apakah ada bukti-bukti lain? Baik, yang mulia dari pihak penggugat sendiri akan menghadirkan bukti akan menghadirkan saksi yaitu saudara Muiz Wadius selaku tim verifikasi dari BPS. Oke, untuk saudara saksi silakan masuki persidangan. Apakah saudara saksi benar dari penggugat? Benar yang mulia. Bisa ditunjukkan identitas ke depan? Baik yang mulia. Apakah saksi siap untuk menyampaikan kesaksian? Siap yang mulia. Siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Oke, kita sumpah sekarang. Baik. Saudara saksi, silakan berdiri. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersaksi, Demi Allah saya bersaksi, saya akan menerangkan sebenar-benarnya. saya akan menerangkan sebenar-benarnya. Tiada lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Oke, untuk saudara saksi, Muiz, Iya yang mulia. saudara telah bersumpah dengan mengatakan yang sebenar-benarnya. Betul yang mulia. Jadi tolong katakan yang sebenar-benarnya. Baik yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi Muiz, bisa Anda jelaskan mengapa setelah dana dicairkan pada tahun 2016, LPS tiba-tiba meminta dana itu dikembalikan pada tahun 2018? Baik, izin menjawab yang mulia. Jadi pada tahun 2016 itu verifikasi awal itu hanya sekedar menyatakan formal pada sistem Pak yang bank yang mulia, atau yang disebut biasanya by dokumen gitu yang mulia. Nah, tapi pada tahun 2018 itu berdasarkan temuan audit BPK dan penelusuran aliran dana itu ditemukan bahwa fakta aliran dana deposito milik tergugat itu ternyata digunakan oleh pemilik mayoritas bank, dan itu digunakan oleh mereka itu untuk menutupi non performing financing fiktif mereka yang mulia. Jadi sesuai pasal 39A peraturan LPS, jika ada data baru yang mengubah status kelayakan simpanan, itu statusnya ini mulia diturunkan menjadi tidak layak bayar, dan dana itu wajib ditarik kembali yang mulia. Mungkin itu yang mulia. Izin bertanya kepada saudara saksi yang mulia. Saudara saksi, apakah ada putusan pengadilan pidana yang menyatakan secara inkrah bahwa PT AB Capital Management secara sadar bersekongkol dengan pemilik bank melakukan kejahatan perbankan tersebut? Baik, izin menjawab. Jadi secara spesifik putusan pidana untuk tergugat itu sebenarnya nggak ada. Tapi audit investigatif lembaga negara itu udah cukup bagi LPS untuk mengambil tindakan administratif perdata gitu. Oke, ada lagi pihak tergugat, ada tanggapan lagi? Dan juga pihak penggugat ada tambahan? Tidak ada. Oke, cukup. Oke, baik. Cukup untuk saksi penggugat. Silakan saksi diperkenankan untuk meninggalkan kursi persidangan. Silakan ambil identitasnya. Baik yang mulia. Terima kasih. Baik, sidang majelis hakim anggap sudah selesai. Bagaimana untuk para pihak penggugat dan tergugat? Apakah ada lagi bukti-bukti yang mau diajukan terlebih dahulu sebelum persidangan ini akan diselesaikan? Baik, yang mulia dari pihak penggugat sendiri sudah berkembang. Oke, bagaimana untuk pihak tergugat? Dari tergugat sendiri cukup yang mulia. Baik, majelis hakim merasa pemeriksaan saksi dan juga alat bukti sudah sangat jelas dan juga memberikan gambaran objektif atas dugaan perkara ini, maka majelis hakim merasa bahwa persidangan pembuktian majelis hakim tunda dan juga dicukupkan untuk dilanjutkan pada tanggal 17. Bagaimana Panitra? Apakah di tanggal 17 tidak ada persidangan? Tidak ada yang mulia. Ya, baik. Bagaimana untuk para pihak penggugat dan juga tergugat? Apakah bisa di tanggal 17? Baik, kalau dari pihak penggugat sendiri bisa dan juga bersedia. Bagaimana untuk pihak tergugat?
Bisa, siap. Dan Oke, maka dari itu sidang ditunda.